Tapi kalau boleh jujur, dari situ perasaan gue udah gak enak. Di setiap pendakian gue, baru ini gue ngerasain perasaan gak enak. Baru masuk hutan duri, kan terang nih. Anehnya, tiba-tiba jadi gelap. Tapi makin mendekat, sosoknya makin kelihatan sosoknya. Gue bener-bener ngeliat itu mukanya kayak, wah sumpah itu gue bilang, gue nggak mau ada di posisi ini nih, gue nggak mau ada di posisi ini. Gue mau pulang, gue mau lari, tapi gue gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama gua Albert di channelnya Albert Adventure. Di kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial. Di mana spesial? Karena pakai telur. Bang Lukas, sibuk apa sekarang, Bang? Ya masih kayak kemarin-kemarin, masih nulis, masih jadi pengangguran yang aktif. Oke, pengangguran ya. Udah sukses berarti pengangguran sukses. Udah sukses, pengangguran aktif. Iya, minimal kalau jadi pengusaha belum sukses ya minimal pengangguran sukses lah iya, gitu bener, ya. Yang penting judulnya sukses lah gitu. Gitu. Sukses dulu. Iya. Ya teman-teman, Bang Lukas ini mungkin bagi yang belum tahu, Bang Lukas ini adalah seorang penulis, juga seorang penggiat alam atau bahasa kerennya pendaki ya. Yang mana pengalamannya itu udah dari tahun berapa Bang mulai mendaki itu? Mendaki dimulai SMP kelas 2 kalau nggak salah. Di tahun 99-2000. Tahun 99? 99-2000. Oh. Pendakian pertama. Di mana itu dulu? Itu pendakian pertama pergantian tahun milenium tuh ya. Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango ya. Gunung Gede Pangrango. Emang kalau ngobrol masalah Gunung Gede Pangrango itu bisa dibilang gunung ikonik banget ya buat pendaki. Kalau buat pendaki mau yang baru, mau yang udah kebilang senior, Gunung Pangrango ya termasuk gunung favorit sih. Iya, standarnya ya. Iya, standar gunung. Bisa dibilang belum bisa dibilang pendaki kalau belum nanjak ke sana gitu ya. View-nya mantap soalnya. View-nya mantap ya. Terakhir naik gunung kemana Bang? Terakhir ke Gunung Guntur. Kapan itu? Kapan ya? Bulan November Desember lah, tahun lalu. Gunung Guntur. Ada sekitar setahunan yang lalu ya? Iya, tahun 2020 kemarin. Dan untuk selanjutnya cita-cita pengen nanjak kemana nih Bang? Masih belum sih. Rencana pengen mau ke Gunung Lawu, cuman karena COVID. Gue satu orang yang males buat ngelakuin rapid gitu, jadi begitu masih pandemi kayak gini, jadi ya disantain dulu lah. Iya. Masih cari-cari gunung-gunung yang deket-deket dulu paling. Iya. Oke. Oh ya teman-teman, informasi juga. Ini mohon maaf bila mana suara kita terdengar banyak noise atau kendaraan-kendaraan Bang ya. Karena kita syuting di lokasi kota, yaitu di Bekasi. Tepatnya di mana ini Bang? Ini daerah Bekasi, di Kranji. Di Kranji ya. Di Kranji. Jadi kita juga sempat kesulitan nyari tempat yang sunyi untuk lokasi syuting. Tapi ya resiko tinggal di kota Bang ya. Iya, mau kayak gitu Bang. Jadi mohon dimaklumi aja teman-teman ya. Tapi akan kita maksimalkan mungkin gitu untuk suaranya supaya bisa terdengar lebih nyaman gitu. Oke Bang Lukas, di kesempatan ini kita mau cerita pengalaman horor di mana nih Bang Lukas? Gunung mana? Yang buat kali ini gue mau cerita yang di Gunung Gelis, Sumedang. Gunung Gelis? Sumedang. Oh di Sumedang ya? Iya. Itu terjadi kapan itu? Itu pendakian gue di tahun lalu, bulan Juli tanggal 25-26 2020.
2020. Iya, 2020. Berarti belum lama lah ya. Ya, Baru setengah tahun yang lalu. setengah tahun. Ya. Sebelum kita lanjut ke mendengarkan cerita Bang Lukas, mungkin ada yang mau promosiin Bang ke teman-teman? Ya, kalau buat yang kawan-kawan mau tahu cerita-cerita pendakian horor yang udah pernah gue tulis, kalian bisa cari aja di Facebook dengan akun Lukas Priyatno. Kalau kalian juga mau mampir ke blog web gue, cari aja cerita horor pendakian gunung. Kalau seandainya lo mau ke fanpage gue, lo bisa klik aja Lukas Priyatno. Paling itu aja. Itu aja. Oke, ya teman-teman jangan lupa tuh di follow juga ya sosmednya Bang Lukas. Ya Bang, untuk ceritanya silahkan dimulai. Gunung Gelis tanggal 25-26 gue mulai ada awalnya rencana mau bikin open trip, tapi karena COVID jadi pesertanya nggak memungkinkan. Harusnya target gue tuh ada 10 orang, tapi waktu itu cuman ada 6 orang peserta nih. Dari kawan gue namanya Utis bilang, wah gue kayaknya nggak bisa jalan nih karena pesertanya udah terlanjur masuk. Akhirnya gue putusin buat yaudah deh gue yang jalanin itu open trip. Ya kayak udah di tepat tanggal 25-26 gue janjian nih sama temen gue cewek namanya Felisa di Terminal Bekasi. Udah janjian pagi lah itu kalau nggak salah hari Sabtu tanggal 25. Sampai di terminal gue jam setengah 8 pagi. Begitu ngobrol-ngobrol jam 8 lewat berapa gitu. Akhirnya bis berangkat ya. Bis berangkat, kita langsung menuju ke daerah Sumedang. Singkat cerita, setengah 12 siang kita sampailah di Sumedang itu. Turun di daerah Parakan Muncang. Kalau orang-orang sana disebutnya Paramun. Turunlah akhirnya kita di sana setengah 12 siang. Handphone gue lobet nih. Akhirnya, Vel, kita mampir ke warung dulu ya. Sekalian ngecas handphone. Gue pesan kopi, Felisa pesen teh gelas. Udah tuh. Udah baterai handphone lumayan sedikit agak penuh. Gue kabarin kawan gue. Kebetulan kawan gue SMP namanya Mas Eko. Ya, Mas Eko ini dia salah satu kawan gue SMP dan pertama kali gue muncak sama dia di tahun 99 2000 yang gue ke Gunung Gede Pangrango. Yaudah gue kabarin, Mas, gue udah sampai di Paramun nih. Oh ya Om, tunggu sebentar saya nyampe ke sana. Yaudah, gue tunggu sambil ngopi. 10 menit kemudian datanglah Mas Eko. Udah tuh dia berdua sama Om Kewan. Akhirnya kita boncengan satu orang satu kan. Dari situ kita berangkat ke rumahnya dia, kita sebutnya sih base camp. Rumahnya dia ke daerah Arthur, perumahan Arthur gitu. Itu persis di bawah kaki Gunung Gelis. Jadi kalau dari rumahnya dia tuh Gunung Gelis kelihatan cakep banget. Pokoknya kelihatan bentuknya keren banget. Nyampe di sana, yaudah tuh udah azan kan. Udah azan, terus istirahat kita ngopi. Nah istrinya Mas Eko nyiapin makanan nih, kita makan dulu. Makanan, begitu sambil prepare barang ulang. Yaudah, kita sepakat buat berangkat jam 4 sore, habis asar. Karena Gunung Gelis ini nggak terlalu tinggi, ketinggiannya cuma 1200 berapa gitu, gue lupa. Yaudah, akhirnya kita mutusin buat berangkat jam 4 sore. Jadi gini, di pendakian gue ini harusnya kan gue 6 orang. Tapi yang kawan gue yang 2 orang yang dari Bandung ini, ternyata dia kerja lembur sampai jam 5 sore. Jadinya gue ngatur siasat nih. Gimana caranya kita tetap muncak, tapi nggak ganggu aktivitas lo. Yaudah, akhirnya kita sepakat buat belah jadi 2 kloter. 6 orang bagi 2, jadi 3-3. Kloter pertama gue, Felisa, sama Mas Eko. Udah sepakat, yang nanti kloter kedua namanya Kang Dian, Teh Krisna, sama Om Kewon. Om Kewon ini yang jemput gue tadi sama Mas Eko, dia tinggal di daerah sana juga. Yaudah, asar nih ceritanya. Dari situ kita udah siapin semua, angkatlah kita tas keril masing-masing bawa satu-satu.
Jadi tas yang kita bawa lumayan agak berat karena gini loh mikirnya, biarin deh yang kloter kedua nggak terlalu bawa banyak barang deh. Yang penting kita aman dulu buat nyampe di atas. Yaudah, berangkatlah kita tuh. Udah mulai jalan start. Jam 4 lewat. Jalan, masih lewatin pemukiman warga. Parahnya Gunung Gelis tuh gini loh, kecil-kecil cabai rawit. Jadi dari perumahan aja nih, kita tuh udah dihajar nanjak terus. Dari perumahan aja kita udah diajak nge-trek, jalan terus. Udah nggak ada pemukiman warga lagi nih, cuman ada pohon-pohon aja, pohon-pohon tapi masih tumbuhan-tumbuhan yang ditanam sama warga lah. Sekitar berapa kilometer dari pemukiman itu. Mas Eko capek nih ceritanya. Om, istirahat dulu, gue capek. Oh ya udah Mas, istirahat. Feli tetap jalan nih. Fel, lo jalan terus, tapi jangan terlalu jauh. Yang penting gue masih aman bisa ngeliat lo. Ya udah, jalan lah dia terus ke atas. Jadi Mas Eko posisi ada di bawah gue nih, kan jalannya nanjak gitu ya. Mas Eko ada di posisi di bawah gue. Gue ngerokok nih, rokok. Nah, gue lihat pas banget di depan gue, nggak tahu jaraknya berapa jauhnya, pokoknya lumayan lah jaraknya. Gue lihat kayak ada orang ngintip. Gue perhatiin lagi. Orang yang tadi ngintip, gue lihat jadi kayak batang pohon. Gue bilang, mungkin ini cuma halusinasi gue aja kali, gue pikir gitu ya kan. Bodoh lah, udah nggak gue pikirin lagi itu. Tapi kalau boleh jujur, dari situ perasaan gue udah nggak enak. Di setiap pendakian gue, baru ini gue ngerasain perasaan nggak enak. Tapi gue nggak mau ngecewain dua kawan gue yang itu. Akhirnya gue putusin buat lanjut pendakian. Eko bilang, ayo Om, lanjut lagi. Ya udah lanjut lah, kita jalan. Berapa lama kita jalan, kita sampai nih di pos 2 Bukit Jarian. Namanya Bukit Jarian nih. Itu sekitar masih setengah 6 sore lah. Emang sih agak lambat, cuman ya gimana lah. Kalau gue sih, kalau muncak itu nggak terlalu difokusin sih. Yang penting sampai aja lah. Yang penting jalan pelan, sampai pelan-pelan gitu. Setengah 6 kita break, gue bongkar nih tas karena amunisi ada di gue semua. Logistik, kompor ada di gue semua. Yaudah gue bongkar, kita bikin kopi buat istirahat juga kan. Ya tuh, udah ngopi-ngopi, selesai. Si Feli ngomong kayak gini, di sini ada pemukiman warga ya? Dijawab sama Eko, udah nggak ada Fel. Di sini tuh udah hutan pinus semua. Gue bilang nih Feli denger apaan ya kan? Gue sih jujur nggak denger apa-apa, nggak sama sekali nggak denger apa-apa. Jadi si Feli ini nggak tahu ya kenapa ya, dia tuh salah satu pendaki cewek yang gue kenal, kupingnya paling sensitif, denger apapun gue juga nggak ngerti. Dan hari itu dia yang didengar nggak mau gue bahas lagi. Yaudah kita packing lagi, mau siap nih mau berangkat. Udah pakai tas satu-satu, Mas Eko bilang, Om, senter keluarin. Yaudah, senter gue keluarin. Takutnya kita nyampe di trek batu. Jadi nanti dari lewatin Bukit Jarin itu kita nanti ketemu hutan pinus, langsung trek batu lurus ke atas gitu, nanjak ke atas. Yaudah tuh. Baru mau langkah, ajan. Itu paling ketinggiannya sekitar, kalau feeling gue ya, masih sekitaran 800 atau 900 mdpl lah. Jadi masih sayup-sayup suara azan masih kedengeran. Cuman kalau buat yang didengar Feli ada suara orang ngomong, itu nggak masuk di akal. Yaudah, akhirnya kita putusin buat break. Masih ada sisa kopi di gelas tuh. Akhirnya kita minum. Tapi sekitaran 10-15 menit kita berangkat. Gua paling depan, Feli tengah, Mas Eko sweeper belakang. Kita masukin nih mulai ke hutan duri, jalan setapak. Baru masuk hutan duri, kan terang nih. Anehnya tiba-tiba jadi gelap. Gelap banget, sumpah gelap banget. Di situ gue bertiga berhenti. Dalam hati, kok tiba-tiba gelap? Tadi terang banget bang.
terang banget. Aduh anjing gue merinding. Iya sih gue merinding. Udah gue cuman bertiga, gue main lihat-lihatan doang tuh, gue main lihat-lihatan doang. Kok jadi gelap gini ya kan? Yaudah dah, lanjutin jalan. Center kita mainin nih udah nih. Kita udah mulai center, udah mulai main center. Gue tetap jalan paling depan. Karena emang rimbun, posisinya rimbun banget. Terus gue bilang sama Eko, Mas, golok keluarin. Jalan kita ketutup nih, gue bilang gitu kan. Aduh mas, golok lupa ke bawah ya, dia bilang gitu. Dengan logat Sundanya kan. Aduh, nggak ke bawah lagi. Emang ketutup banget. Ketutup pas nih, jalurnya ketutup. Soalnya sebelumnya kan tuh bulan Juli, bulan Juni gue pernah ke Gunung Gelis itu siang hari. Gue tau banget jalur hutan duri itu sebelah kanannya jurang. Jadi gue takut aja salah nginjek terus gue jatuh gitu. Itu aja sih kenapa gue bilang mas keluarin golok gitu. Jadi dengan hati-hati gue jalan, sampailah kita di hutan pinus. Sampai hutan pinus, jalan bercabang nih. Dan anginnya kenceng banget. Kalau lo udah pernah mendaki, kalau kawan-kawannya gue udah pernah mendaki, kalau ngelewatin hutan pinus yang anginnya kencang, pasti suaranya kayak suara hujan nih. Pasti kayak gitu ya. Ini anginnya kencang, cuman gak ada suara sama sekali. Hening. Baju gerak nih. Gitu. Berasa banget angin juga keterpak ke rambut juga gitu. Cuman ini si pohon pinusnya nggak ada suara sama sekali. Kalau anginnya sih keterpak ke badan, jelas itu terasa dinginnya, anginnya terus terasa banget. Udah kita nggak gua ambil pusing kan, mungkin gue doang atau temen gue doang yang lagi ngerasain kayak itu juga. Cuman emang kita nggak ngomong apa-apa gitu. Yang gua rasain, ya gua rasain aja sendiri. Udah ketemu jalan bercabang banyak, gue makin bingung nih. Nih jalurnya yang mana ya? Gue sempat pusing tuh di situ. Nah di sebelah kiri gue ngelihat ada beberapa pendaki, kalau nggak 4, 5 orang lah. Tapi yang gue lihat cuma center-centernya aja, center-centernya doang. Terus Mas Eko bilang, Om ada pohon tumbang nih. Pohon tumbang, oh iya. Tahun lalu emang pohon tumbang itu buat kode kita. Harus lewatin itu baru naik atas gitu. Baru ketemu jalur batu. Oh iya, ya udah, gue pimpin lagi paling depan, tetap Feli di tengah, si Mas Eko paling belakang. Begitu, jalan nih kita, Seingat gue bulan yang lalu, dari ketemu pohon tumbang itu kita harusnya naik. Ini jalur bukannya naik, tapi makin turun jalurnya. Gue tanya sama Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Bener Om, ini jalurnya. Yaudah, jalan lagi. Terus Feli ngomong nih sama gue, kayak awas lo ya, jangan sampai bawa gue nyasar. Terus gue jawab, Bus, lo apaan sih? Kalau ngomong nggak boleh kayak gitu. Yaudah, jalan lagi lah kita, jalan lagi. Nggak lama dari situ gue nemuin plang yang seingat gue ada bacaan dilarang menanam. Mungkin dari perhutani ya, karena emang wilayahnya mungkin buat warga udah nggak boleh nanam lagi di sekitaran situ gitu. Ya, tapi gue nggak tahu juga sih, cuman ada bacaan dilarang menanam. Nah seingat gue itu pendakian gue yang pertama, gue nggak nemuin plang itu. Atau mungkin baru atau apa, gue nggak ngerti. Gue tanya lagi sama Mas Eko. Mas, ini jalurnya bener apa enggak sih? Bener Om, ini jalurnya. Ya udahlah, karena emang di orang situ, jadi gue percaya aja gitu loh. Jadi gue percaya, gue ikutin jalan. Nggak lama bener, gue nemuin jalur batu menanjak nih. Namanya jalur batu yang menanjak. Udah gue semangat dong. Wah iya bener nih jalurnya. Semangat. Udah tuh mulai nanjak. Tapi gue down lagi. Jalurnya nggak makin menanjak, tapi begitu loh. Turun. Bisa nanjak, tau-tau turun lagi. Duh, kok jalurnya turun? Gue tanya lagi sama Eko. Mas, ini seriusan. Jalurnya ini bukan. Bener Mas, ini jalurnya. Dari situ gue udah mulai ngerasa otak kita dipermainkan. Gue harus dipaksa mengiyakan omongan Eko
Dan Eko meyakinkan gue untuk percaya omongan dia. Tapi cuman firasat gue aja, perasaan gue aja sih. Yaudah deh, karena emang dia orang situ, gue ikutin lah akhirnya. Makin turun, ketemu jalur landai. Di sebelah kiri gue itu kayak hutan-hutan gitu. Karena gue sering nyenter gitu. Feli juga protes kan. Lu jangan nyenter ngemain senternya jangan kemana-mana apa. Fokus di jalur aja. Ya karena gue ngerasanya gue kayak diikutin orang gitu loh perasaan gue. Di sebelah kiri hutan, di sebelah kanan tuh jurang. Gue liat kan gue senter gitu jurang. Di jalan berapa ratus meter, gue lihat kayak ada bayangan di sebelah kiri. Flut, hilang di pohon, tetap hilang. Apaan sih tuh? Jadi gue jalan lagi. Berapa ratus meter ke depan, lagi-lagi bayangin itu. Cuman lebih deket. Hilang pas di pohon. Asli gue bilang, ya Allah itu apaan? Dari situ gue udah down. Jantung gue udah tok. Wah udah parah. Cuman gue nggak ngomong. Gue juga nggak tahu kenapa gue sebenarnya orangnya kagetan. Cuman pas posisi di situ tuh gue diem aja gitu. Gue diem aja. Akhirnya udah terus gue jalan. Di depan ini nih yang gue paling takutin. Jadi bukan di sebelah kiri lagi, pindah ada di sebelah kanan gue. Ada di sebelah kanan gue. Orangnya gimana ya? Besar. Mukanya putih. Berantakan. Mukanya putih berantakan. Rambutnya panjang. Berantakan lah pokoknya rambutnya. Dia diem nih. Di posisi itu. Gue jalan. Gue dalam hati hilang ke gitu. Tapi makin mendekat sosoknya makin kelihatan sosoknya. Gue bener-bener ngelihat itu mukanya kayak itu kayak gimana. Gue sampai sekarang gue masih kalau ngomongin itu masih agak lemes gue. Dia yang penglihatan gue tuh dia kayak marah sama kita. Mungkin mikirnya lo ngapain di sini gitu kan. Ya lagi siapa yang mau di sini juga gitu kan. Gue maunya sih nggak mau ganggu kalian gitu kan. Udah dari situ gue udah asli dengkul gue udah nggak kuat, dengkul gue lemes, dada gue udah pokoknya udah parah dah. Gue nggak tahu deh ini si Felisa sama Mas Eko ngelihat itu makhluk itu juga apa enggak, gue nggak tahu dah. Dan yang parahnya lagi, gue takut tapi gue penasaran. Gue senter ke bawah. Kan ngejuntai gitu tuh pakaiannya putih tuh, ngejuntai. Karena sebelah kanan gue jurang, gue nggak bisa lihat kakinya. Jadi kalau gue bisa kasih gambaran, sebelah kanan itu jurang, kebayang nggak lo setinggi apa itu makhluk itu? Soalnya gue nggak bisa lihat kakinya sama sekali. Jadi tuh bawah udah gelap, udah nggak kelihatan sama sekali. Tinggi berarti kan, tinggi banget. Wah sumpah itu gue bilang gue nggak mau ada di posisi ini nih. Gue nggak mau ada di posisi ini. Gue mau pulang, gue mau lari, tapi gue gimana gitu. Wow, campur aduk perasaan gue dari situ. Tapi gue sekali lagi gue nggak mau ngomong sama dua kawan gue itu. Gue nggak ngomong sama sekali sama dua kawan gue itu. Akhirnya gue lanjutin terus jalan. Di depan itu jalur kita kepotong. Gue angkat tangan nih. Stop. Jalur kita keputus nih. Itu Mas Eko nyamperin gue. Masa nggak ada jalur lain sih? Apa Om, kata dia gitu kan. Tuh jadi gini loh. Jalurnya kepotong sekitaran besar, lebarnya itu sekitar 2 sampai 2,5 meter ya. Nih jalurnya benar-benar keputus, jadi kayak ada aliran air dari atas, jadi ngebelah jalur yang setapak yang kita laluin itu. Terus gimana nih? Yaudah gini aja deh. Lo tunggu sini, gue coba cek ke depan. Yaudah, akhirnya gue cek nih ke depan. Dengan yang dengkul masih lemas, masih perasaan yang masih
masih takut, gemeteran. Tapi gue berusaha buat ngeyakinin mereka kalau nggak ada apa-apa lah. Udah, gue lompatin bongkahan itu dengan masih bawa beban keril. Gue jalan sekitaran sampai 5 meter ke depan, 5 meter lebih. Gue senter, jalurnya makin sempit, makin ketutup, jurangnya tuh makin kelihatan banget gitu kan. Wah, gue pikir kalau gue lanjutin nanti bakal gimana, bakal terjadi apa-apa lah. Tapi sih yang kenapa gua nggak mau lanjutin ke jalur itu ya gara-gara sosok yang tadi gue lihat. Karena gue pikirnya dia marah sama keberadaan kita, mungkin tuh wilayahnya dia ya, gue juga nggak ngerti. Jadi akhirnya gue putusin buat balik lagi nih ke Mas Eko sama Felisa nih. Gue ngomong sama Mas Eko, Om, jalur ada, cuman udah ketutup. Udah gitu banyak pohon-pohonnya, udah gitu jurangnya makin kelihatan curam, gue bilang gitu kan. Ya terus gimana nih? Tapi kata Mas Eko gini, tapi jalur ini bakal menuju ke Gunung Gelis kok Om, kata Mas Eko gitu kan. Sekarang gini aja deh, dari pohon tumbang sampai ke titik ini kira-kira udah berapa lama, gue bilang gitu kan. Berapa jam kira-kira, ingat nggak, gue bilang gitu kan. Adalah sekitar 1 jam. Kalau sekitar 1 jam, sekarang gini aja deh, kita mendingan balik aja ke pohon tumbang, gue bilang gitu kan. Soalnya kita kesasar nih, ini bukan jalur kita. Ya buat pelajaran juga sih buat pendaki ya, kawan-kawan yang masih mendaki. Kalau emang itu bukan jalurnya, kalau bisa sih, kalau emang nggak nemuin jalur, mending stay. Kalau enggak, balik ke jalur semula. Jangan paksain lu buat nerabas jalur. Jangan paksain, itu bakal fatal akibatnya. Asli, bakal fatal akibatnya. Banyak pendaki yang kesesat sampai berhari-hari karena maksain buat ngebuka jalur. Emang kita siapa? Gitu. Kita cuma orang biasa. Kita nggak punya pengalaman yang ngerti adventure kayak gimana gitu loh. Apalagi nggak ngerti teknik survival. Wah, lebih repot lagi gitu. Yaudah, tanpa perdebatan, akhirnya kita putusin buat balik ke posisi ke pohon tumbang itu. Tetap gue pimpin paling depan, Felisa di tengah, Mas Eko paling belakang. Jalan. Felisa teriak, kakek. Nah, gue di tongkrongan emang dipanggilnya kakek. Kalau nama gue kan Lukas, kalau di tongkrongan gue panggilnya kakek. Kenapa Fel? Gue bilang gitu. Tali sepatu gue copot. Oh ya udah. Kenapa dia teriak kayak gitu? Bukannya manja sih, karena emang beban tas keril yang dia bawa itu nggak normal, maksudnya. Ya biasa kan cewek kita manjain gitu kan. Kalau dia bukan cewek yang manja gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bantuin ikat tali sepatunya, udah beres. Udah tuh, yuk kita lanjut lagi. Ya udah, kita lanjut lagi jalan. Nih aneh nih. Baru berapa ratus meter gue jalan, gue kayak nabrak sesuatu. Lo tau apa? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba gue tabrak. Tapi kenapa gue bilang aneh? Tadi gue lewat situ nggak nabrak sarang laba-laba, tapi setelah gue lewat, arah balik, gue nabrak sarang laba-laba. Berarti tadi gue lewat mana? Iya kan? Kalau mikir logika ya, kok gue nabrak sarang laba-laba sih? Tadi gue lewat mana gitu kan? Ini sepanjang trek itu gue nabrak sarang laba-laba terus. Berarti kan jalur itu belum dilalui sama orang kan? Emang jalur jarang dilalui sama orang berarti kan? Sekarang logikanya gini, secepat apa hewan laba-laba itu membuat sarang? Secepat apa gitu loh. Wah, itu gue udah makin deg-degan lagi di situ. Gue bilang, wah ini gimana sih nih gue nih? Udahlah, tapi nggak gue gubris, gue jalan terus. Gue jalan lagi, gue tabrak deh tuh sarang laba-laba lah, bodo amat. Gue nggak tahu yang lain ngerasain atau enggak, gue nggak tahu deh. Gue jalan lagi. Anehnya lagi, kalau tadi Mas Eko bilang 1 jam, ini gue kayaknya cuma setengah jam deh. Gue tahu nyampe di pohon yang tumbang. Tahu-tahu udah nyampe. Mas Eko yang bilang, Om, tuh pohon tumbang sebelah kiri. Tadi kan kita masuknya dari sebelah kanan kan.
untung ada sebelah kiri. Loh, kok udah nyampe sini aja? Kok cepet banget? Yaudah nih, jadi jalurnya agak begitu ya. Ini pohon tumbang sebelah sini, jadi jalurnya agak begitu. Yaudah, gue putusin buat ngambil ke arah kanan. Gue naik ke atas. Udah nyampe di atas, gue ngeliat sama Mas Eko juga udah nggak kelihatan, cuma senter mereka aja. Gue nemuin jalur batu. Wah bener, itu jalurnya. Gue masih apal, sebulan yang lalu gue muncak, emang jalur ini yang benernya. Tapi gue mikir lagi, ini jalur tadi kemana gitu. Tadi tuh gue nggak ngeliat ada jalur di sini soalnya. Jadi kenapa gue sampai masuk ke yang itu gitu. Gue teriak tuh di atas, Mas, Vel, naik. Ini jalurnya bener nih yang ini. Jadi tuh, akhirnya Mas Eko sama Vel nyusulin gue. Akhirnya udah, dari situ bener tuh, kita nemuin jalur batu. Tuh dengkul sampai ke dada gitu ya kan. Gua nanjak sampai pertengahan. Felisa lagi-lagi ngomong sama gua. Kayak, kok banyak suara orang ya? Oh bohongin nih dia. Iya, sebentar lagi nyampe puncak. Tapi yang benernya sih, di jalur batu itu nanti kita bakal nemuin jalur akar. Jadi apa yang Felisa denger itu nggak mungkin banget. Nggak tahu lah dia denger apa, cuma dia ngomongnya kayak gitu doang. Kayak kok banyak suara orang gitu. Gue bikin inian kotaknya dia, puncak udah deket. Padahal masih sekitaran 1 jam lagi, 1,5 jam lagi lah kita sampai puncak tuh. Kalau dihitung estimasinya. Dia tuh jalan lagi, Mas Eko teriak nih, udah di pertengahan, udah mau masuk jalur akar. Mas Eko bilang, oh, Om, break dulu, gue capek. Yaudah, kita nge-break. Di sela-sela kita break, Felisa ngobrol nih sama gue nih. Kayak, lo masih punya utang nih sama gue. Utang apaan pikir gue? Gue kan belum nampol lo. Hah? Kok nampol gue sih? Emang sih tadi di bawah dia ngomong kayak gini. Awas ya kayak lo kalau sampai bikin gue nyasar, gue tampol lo di atas. Dia bilang gitu, ntar lo gue tampol lo. Jadi makanya dia ngomong kayak gitu sama gue. Anjir, gue bilang, tapi kan gue tanggung jawab ya, gue udah balikin kita ke jalur yang bener gitu loh. Maksudnya udah ketemu jalurnya. Nggak bodo amat, pokoknya ntar gue mau nampol lo di atas. Emang gue kalau bercanda sama si cewek ini mau kayak gitu sih, emang mulutnya suka ngasal gitu kan. Udah minggir, gue jalan paling depan sambil didodok gitu kan. Gitu. Terus gue bilang, gue geleng-geleng doang. Mas Eko ketawa. Gue bilang, kata Mas Eko, ayo, sebentar lagi, ucuk kata dia gitu kan. Nah, pas Mas Eko ngomong ucuk gitu, kita jadi semangat lagi nih. Posisi berubah. Feli depan, gue tengah, Mas Eko tetap di belakang. Karena dia nggak mau ada di tengah, gue mau di belakang aja. Gue orangnya capean. Yaudah, jalan lah kita lagi ke atas, lewatin jalur akar. Itu jalur akar, yang tadi gue bilang Gunung Gelis kecil-kecil cabai rawit nih, asli. Itu kita ngerambat akar, naikin bongkahan batu gitu kan. Nah karena gue nyesuain Mas Eko yang capek, jadi gue terlalu nemenin dia. Feli agak berjarak nih nge-tracknya sama gue, tapi masih kelihatan nggak sama gue. Nah di depan sampai di depan itu, ini udah mau sampai puncak. Sampai di depan itu, Felisa berhenti. Dia teriak, kakek. Gue panik ya kan. Ini Felisa kenapa? Itu jaraknya lumayan agak jauh tuh, tinggi kan. Gue udah nggak mikir gue bawa keril berat kayak gitu, gue lari. Tok, gue lari, gue ngeliatin akar, gue lompat. Terus gue bilang, Fel, kenapa? Gue bilang gitu kan. Bisa menunjuk, kayak itu apaan? Yang gue dengar, kloter kedua kesasar.
Gue teriak, "Mas, mereka di mana?" "Sasar om." Lah terus kok bisa kesasar? Ke tempat kita yang tadi. Aduh, masuk ke tempat itu lagi pikir gue ya kan. Teh Krisna tiba-tiba manggil gue. Lukas. Gue, aduh gue ini. Suara itu, gue tahu banget itu suara siapa. Itu Krisna manggil gue mulu ya kan. Tapi gue tahu itu bukan dia. Gue tahu banget itu bukan dia. Jadi mungkin yang ada di tubuhnya Teh Krisna ini sosok kawan gue dulu.